Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Iin dalam pokok bahasan diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Diagram lingkaran biasanya dapat ditampilkan dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk persen, yang kedua dalam bentuk derajat. Pada video yang lalu kita sudah bahas diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, tentunya kali ini kita akan bahas diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Coba perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Tentu beda ya. Yang bentuk persen dia menggunakan tanda persentase, sedangkan dalam bentuk derajat dia menggunakan tanda derajat. Oke, semoga bisa paham. Bagaimana cara menggambar diagram lingkaran dalam bentuk derajat? Yang perlu diingat adalah satu lingkaran sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang kalau satu lingkaran saya bagi menjadi 4 bagian, berarti tiap-tiap bagian adalah sudutnya sebesar 90 derajat. Ini yang disebut dengan sudut siku-siku. Nah, bila sudut siku-siku tersebut yang 90 derajat saya bagi menjadi 3 bagian seperti gambar di samping kanan, berarti masing-masing bagian mempunyai sudut 30 derajat. Oke, sampai di sini paham ya? Kita mulai dengan contoh. Diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Kita perhatikan gambar diagram di samping, yaitu mie goreng kuah 40 derajat, mie goreng 140 derajat, mie kuah 180 derajat. Ini adalah merupakan makanan kesukaan murid kelas 5. Maka soalnya, jika jumlah murid kelas 5 adalah 60 orang, berdasarkan gambar lingkaran di samping, berapa jumlah murid yang suka mie kuah? Kita jawab ya. Pertama kita tuliskan dulu, diketahui. Murid yang suka mie kuah adalah bersudut 180 derajat. Yang ditanya, berapa jumlah murid yang suka mie kuah? Jawab. Rumusnya yang kita pakai adalah sudut yang ditanya atau derajat yang ditanya dibagi 360 derajat dikali jumlah murid kelas 5. Kemudian jumlah murid yang suka mie kuah adalah tadi sudutnya 180 derajat per 360 derajat dikali 60. Nah, anak-anak pasti tahu cara membagikan ini ya. Berarti diperoleh hasilnya adalah 30 orang. Di sini menunjukkan jumlah murid yang suka mie kuah adalah 30 orang. Nah, ini contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan diagram dalam bentuk derajat di samping. Ada petani, polisi, PNS, pengangguran, dan buruh. Berapa derajatkah buruh pada diagram di samping? Atau berapa sudut buruh pada diagram di samping? Itu maksudnya ya. Cara menjawabnya, tetap kita tuliskan, diketahui petani 60 derajat,
polisi 20 derajat, PNS 30 derajat, pengangguran 90 derajat. Nah, di sini pengangguran 90 derajat tahu dari mana? Karena di sana ada gambar siku-siku. Tadi di awal saya sudah katakan bahwasanya sudut siku-siku adalah 90 derajat. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa sudut buruh, berapa derajat sudut buruh atau derajat buruh adalah? Jawab. Ingat, satu lingkaran adalah 360 derajat dan sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Rumusnya 360 derajat dikurang jumlah derajat yang diketahui. Berarti di sini derajat buruh sama dengan 360 derajat dikurang 60 derajat ditambah 20 derajat ditambah 30 derajat ditambah 90 derajat. Buruh sama dengan 360 derajat dikurang 200 derajat. Maka berapa derajat buruh tadi adalah hasilnya 360 derajat dikurang 200 derajat sama dengan 160 derajat. Oke, paham ya? Kita masuk ke contoh yang ketiga. Dari diagram lingkaran yang sama, yaitu diketahui satu diagram lingkaran ini adalah penduduk desa yang berjumlah 300 kakak. Kita mulai ke soalnya ya. Bila jumlah penduduk suatu desa 300 kakak, berapakah jumlah pengangguran di desa tersebut? Dari diagram yang di samping ya. Nah, kita jawab. Tuliskan kembali diketahui, yaitu petani 60 derajat, polisi 20 derajat, PNS 30 derajat, pengangguran 90 derajat. Yang ditanya jumlah penganggurannya. Jawab. Kita jawab sama-sama. Satu lingkaran sama dengan 360 derajat dan sudut siku-sikunya adalah 90 derajat. Kita buatkan rumus. Derajat yang ditanya per 360 dikali jumlah penduduk. Berarti jumlah penganggurannya adalah 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 300. Nah, cara menghitungnya sudah tahu ya. Nanti kalikan dulu 90 dengan 300, kemudian dibagi dengan 360. Hasilnya adalah 75 orang. Berarti jumlah pengangguran di desa tersebut adalah 75 orang jika kita menghitungnya dengan menggunakan diagram yang ada pada soal ini. Nah, pasti sudah paham ya. Ini tidak jauh beda dengan cara menghitung jumlah penduduk pada diagram lingkaran yang berbentuk persen yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Tetapi jika masih kurang paham juga, boleh silahkan dibuka video yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, ini untuk menguji apakah kamu benar-benar sudah paham. Ibu buatkan soal latihan. Di sana ada perkebunan dengan sudut masing-masing hasil perkebunannya. Coba hitung dengan soal
Di suatu perkebunan, hasil panen secara keseluruhan adalah 600 ton. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Tentukan jumlah kopi hasil panen dan hitung pula berapa derajat cengkehnya. Nah, ini kamu kerjakan seperti contoh soal yang sudah Ibu buatkan tadi. Oke, Ibu harap ini dikerjakan supaya anak-anak Ibu ini bisa semakin paham dengan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ya, supaya banyak anak-anak lain yang bisa belajar untuk pokok bahasan ini. Oke?